Halo semuanya, di kali ini aku bikin video review game ya. Karena sedang tidak ada saham yang yang aku ingin analisa karena aku masih pegang CPRO jadi tidak ada saham yang harus aku analisa. Mungkin analisanya pada saat aku pindah saham ya dari CPRO ke saham lain baru aku akan analisa. Jadi sementara menunggu menunggu analisa saham yang lainnya, aku mau coba review satu game yang sedang ku mainkan yaitu game Crusader Kings 3. Ini aku baru beli mungkin seminggu atau 2 mingguan ya aku lupa ya. Ya baru beli lah ya. Dan mainnya cukup menantang, sempat kalah di level easy ya, memalukan sekali. Tapi memang ini mekaniknya lumayan susah. Susah tapi seru gitu. Oke, kita daripada berlama-lama, kita langsung aja coba ya. Ini kita new game aja. Kita mau review apa sih namanya? Cara mainnya bagaimana gitu. Nah, ini ada pilihan easy, medium. Ini kita pilih Inggris. Ini yang lain-lainnya. Tapi karena aku baru main, aku pilihnya yang ini ya. Petty King Murchad, Duke of Monster atau EC. Kita review aja cara mainnya seperti apa. Oke, loading. Ini bagi teman-teman yang nggak suka strategi, ini mungkin game yang membosankan. Apalagi yang suka action ya, ini pasti game yang membosankan. Dan ini game yang bisa membuat otak kita panas. Nah, ini kita mulai dengan wilayah kecil. Jadi objektif kita apa sih? Objektif kita itu ekspansi wilayah ya. Kita dikasih satu wilayah kecil, lalu ekspansi ke satu peta ini. Kalau bisa sih keren banget kalian. Jadi satu wilayah ini jadi wilayah kalian, itu objektifnya kalian. Nah, kita dimulai dari wilayah yang kecil ini. Jadi kita ekspansi satu pulau aja. Dan untuk ekspansi satu pulau itu lumayan sulit kalau misalnya keputusan kalian salah. Ya, ini masih dalam mode di pause ya. Kita bisa pilih pasangan. Pasangan ini menentukan ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki pasangan yang aliansinya kuat, itu bisa menolong kita dari gempuran wilayah lain. Jadi aku pilih settingannya itu Alliance Power pertama-pertama ya, biar memiliki aliansi yang kuat. Dan pasangan ini karakternya pun beda-beda. Bisa menguntungkan secara uang, bisa menguntungkan secara prajurit dan lain-lain. Tapi kalau ini agak rugi ke karakter ini ya, karena ada sifat dosa ke Katolik, jadi aku lewatin aja. Jadi aku harus mendukung si karakter utama. Ini karakter utamanya Petty King. Nah, ini nggak ada yang negatif ya. Ya udah, kita pilih aja ini. Nah, kita pilih. Oke, accept. Nah, dan istri pun bisa maksimal 4 ya. Bisa tambah istri, tujuannya untuk memperbanyak anak atau memperbanyak aliansi. Tapi sih tujuan utamanya memperbanyak aliansi. Jadi kalau mau tambah istri lagi berarti aliansi kalian jadi makin kuat. Untuk menghindari serangan dari wilayah-wilayah lain. Itu dia. Ini bisa pilih style ya. Jadi setiap karakter itu beda-beda. Nah, ini ada banyak karakteristik dan setiap karakteristik itu mendukung hal yang berbeda juga. Ini untuk mendukung perang ya. Nah, ini untuk mendukung perang, authority ini agar wilayahnya itu lebih tertata secara hukum gitu. Oh, ini pilihannya banyak nih. Makanya aku bilang ini kalian bakal pusing kalau nggak suka main game yang banyak pilihan seperti ini. Nah, kita bisa nikahin anak juga. Nah, jadi aliansi itu selain dari nikah dengan karakter utama ini, keluarga kita juga bisa pakai untuk mendatangkan aliansi yang kuat. Ini kita bisa nikahin anak segala macam.
Ya kita nikahin ya. Siapa ya? Nah, ini bisa nikahin saudara kandung juga. Ini brother nih, brother lagi belum belum punya istri. Tapi yang utama, karakter utama, lalu si anak ya, karena anak ini akan menjadi pewaris. Jadi yang kita pilih anak dulu lah ya, aliansi yang paling kuat. Itu minimal yang bisa punya anak itu umurnya 16. Ini masih umurnya 6. Nah ini kita lewatin yang ada sinfulnya itu. Karena merugikan ke karakter utamanya. Yang nggak ada yang sinful ya di sini ya. Oke, kita nikahin untuk mendatangkan aliansi. Ini pause-nya kita lepas aja nggak apa-apa. Karena kita, oke, ini kita udah berhasil nikahin anak ya. Kita cari istri untuk saudara kandung. Wah ini mau bayar pernikahan atau enggak ya? Kita terima uangnya aja. Ini sepanjang permainan banyak pilihan sih ini. Ini apa ya? Oh enggak. Ini kita mau ngetes cari yang minimal nomor 16 ya. Ini yang ada gambar babi kurang oke, merugikan. Ini nggak ada nih. Oke nih 31. Oke. Nice. Sudah menikah si brother. Brother yang lain nikah lagi, Alliance Power. Ini umur 44 nih. Oh dia nggak apa-apa sih, yang penting aliansnya itu. Soal dia janda, ini janda nih. Suaminya sudah meninggal. Oke, semua sudah di set aliansnya. Ini ada satu lagi, kita harus kasih dokter ya. Karena dokter itu penting. Itu bisa menolong orang yang sakit. Kalau nggak ada dokter, susah ini jadinya. Ini ada pilihan, ambil duit aja. Oke, kita set prajurit kita taruh di mana. Ini ada tutorialnya, nanti kalau kalian misalnya beli game ini, kalian ikutin aja tutorialnya pelan-pelan. Nggak boleh buru-buru, nanti bingung kalau buru-buru tapi nggak ngerti. Aku awal-awal memang mekaniknya ini kurang mengerti, tapi lama-lama jadi ngerti. Ini ada yang mau bergabung ya, nggak bisa. Ini harus plus. Cara plus gampang sih sebenarnya. Ini kan plus 25, jadi opini kita positif. Opini kita menurutnya si El Muchat ini hanya positif 25. Jadi biar ini positif ya kita harus klik kanan sway. Jadi kita apa namanya sway itu mirip berkomunikasi lah ya. Artinya menjalin hubungan lebih tepatnya. Oke, sudah menjalin hubungan. Nah, ini kita bisa declare perang ya. Declare perang. Ini membutuhkan claim 100 dan kita ada 600, jadi bisa kita declare war. Kita lihat bagaimana cara kerja war-nya. Pertama kita panggil dulu alians kita ya untuk ngajak perang. Untuk bantu perang, sorry. Nah kita ajak untuk bantu perang. Oh ini nggak bisa yang minus. Oke semua sudah diajak. Kita bangkitkan semua prajurit kita. Oke, kita langsung menuju tempat perang. Ini nanti soal klik-kliknya kalian tutorial aja kalau yang mau berminat main ini. Wah, saatnya kita perang. 900 lawan 500. Jadi prajuritku lebih banyak. Ya, ini prajuritku 900 nih Petty King. Ini kita berperang tujuannya untuk mengambil wilayah baru. Nanti setelah perang selesai kita kelihatan wilayahnya tambah besar. Nah setelah pasukannya kalah kita ambil bentengnya ya. Butuh 6 bulan. By the way ini waktunya bisa kita lambatin, bisa kita cepetin. Nih kita cepetin nih. Kita normalin kembali. Oke ini menteri-menteri kita ya. Ada istri juga di sini. Ratu. Oke, ini mereka saling berperang.
Kita fokus ke bentengnya aja. Jadi setelah bentengnya dirobohkan, ini akan jadi wilayah kita nih. Ini yang ada garis-garis merah ini jadi wilayah kita. Oke, 53 hari, 50. Kita tunggu sebentar. Ini karena levelnya easy, jadi mudah ya. Oke, ini masih banyak wilayah yang bisa direbut. Ini aku tidak akan save. Ini aku akan nunjukin aja cara gamesnya bagaimana. Oke, benteng sudah roboh, kita klaim wilayah kita ya. Nah, wilayah kita jadi luas kan. Ini ada dua cara, jalur diplomasi untuk mengambil wilayah atau jalur perang. Bisa dua cara. Jalur apa sih namanya? Diplomasi itu dia lumayan sulit karena harus mengambil hati atau kulturnya minimal sama atau agamanya minimal sama. Jadi kita bisa influence agama dan influence kultur gitu. Kurasa ini aja ya, cukup ya. Nanti mekanik ini masih banyak hal yang bisa dikasih tahu. Ini terlalu banyak sih lebih tepatnya ya. Nanti kalian kalau mau tertarik ya ikut tutorialnya aja. Aku mau nunjukin hasil permainanku ya selama beberapa minggu atau beberapa hari ya. Aku ada save-nya. Nah, ini save terakhir nih. Jadi ini sudah raja ke-6. Jadi ini perebut wilayahnya bukan satu generasi tapi bisa dioper ke generasi-generasi berikutnya. Ini jadi udah generasi raja ke-6. Jadi butuh 6 generasi ya untuk kita bisa meneruskan kerajaan ini. Kita tunggu. Ini ada penjelasan ini kalau loading kalau kalian bingung. Nah, ini dia. Ini wilayahnya sudah kerubut semua satu pulau. Ini raja ke-6 nih ya. Raja ke-6 aja masih ekspansinya masih kecil loh. Jadi ini aku pakai negara Irlandia ya. Irlandia ini sebenarnya pulaunya hanya ini aja. Kalau kita lihat di peta di Google ini aja. Nah, di sebelah kanannya itu pulau Inggris ya. Ada Skotlandia dan Inggris. Dan aslinya Irlandia hanya segini aja, tapi karena objektif dari games ini yaitu mengekspansi wilayah lain, jadi Irlandia mulai ekspansi ke Skotlandia dan Inggris. Di atas juga ada pulau yang setelah aku ekspansi ya di sini. Udah aku rebut satu pulau. Ini raja ke-6 nih. Ini baru sampai raja ke-6 baru rebutnya sedikit sekali. Ini yang aku cukup kaget di sini Mongol ya. Kerajaan Mongol gila banget. Mereka ini gila banget ini. Dan ternyata pas aku ngecek secara fakta sejarah ya, kerajaan Mongol itu secara fakta itu memang mereka ekspansinya lumayan gila. Sampai ke Eropa dan Arab. Ini daerah China pun mereka ambil loh, by the way. Negara China pun mereka ambil. Rusia mereka masuk. Di Arab mereka masuk. Wah itu gila sih si Mongol Empire. Kalian ngecek sendiri aja di Google bagaimana kekuasaan si Mongol Empire ini merebut banyak wilayah. Oke, itu aja sih paling ya. Nah, ini gimana cara ngerebutnya nih segede ini? Kalau perang udah pasti kalah ya kita ya. Ya kita diemin aja. Kenapa? Jadi kalau misalnya satu kerajaan itu cukup besar, biasanya kalau misalnya satu rajanya meninggal, nanti anak-anaknya bakal rebutan harta, rebutan tahta lebih tepatnya, rebutan kekuasaan. Tidak hanya anak-anaknya yang rebut kekuasaan, tapi sang bawahannya ya yang bermental jahat akan rebut kekuasaan juga. Jadi ini tinggal tunggu rajanya mati aja nih. Rajanya mati, nanti anak-anaknya dan bawahan-bawahannya itu akan rebutan kekuasaan dan ini nanti pecah. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita jadi besar terus biar tidak ada perang saudara, tidak ada yang saling merebut wilayah dan itu kita bisa bukan set ya, kita mempengaruhi warga kita, agamanya harus sama, kulturnya harus sama, terus mentalnya bisa kita, anak-anaknya bisa dibener-benerin. Ya semacam itulah ya. Wah ini
mekaniknya lumayan banyak sih, jadi agak susah dijelaskan ya. Nah ini kita bisa set agama, bisa set kultur. Nanti anak-anak kita bisa, ini karakteristik nih ya, kata kita bisa set ke anak kita nanti bagaimana jahat atau baik. Jadi kalau dijelasin mungkin agak bingung, nanti kalian coba aja sendiri kalau penasaran gitu ya. Dan ini pasti pecah nih. Ini tinggal tunggu waktu aja. Kalau misalnya memang kerajaannya itu dibangun atas dasar kejahatan atau nafsu atau apa namanya, keserakahan, ini pasti hancur. Tapi kalau misalnya kerajaannya dibangun dengan kebaikan, generosity, ini akan bertahan gitu. Ini aku Irlandia aja untuk mempertahankannya lumayan susah karena ada anggota keluarga yang jahat ingin merebut tahta segala macam. Wah ini ribet lah pokoknya. Oke, sekian aja review game Crusader Kings ya. Ini aku masih ada PR yang cukup banyak, yaitu ekspansi ke Pulau Skotlandia dan Inggris ya. Ini sudah berhasil ngambil sebagian kecil, nanti apakah berhasil mengambil satu pulau Inggris? Kita lihat aja nanti. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.